Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita, belajar kita di setiap Rabu malam Kamis. Semoga kita diberi oleh Allah kekuatan untuk istiqomah, untuk tidak bosan-bosannya belajar. Biasanya tantangan paling berat itu muncul ketika kita dituntut untuk istiqomah. Kalau di awal-awal semangatnya luar biasa, tapi di tengah-tengah perjalanan ini biasanya malesnya mulai muncul, ogahnya mulai muncul, beratnya mulai muncul. Saatnya kita mulai menaklukkan diri kita sendiri untuk istiqomah. Ini sebenarnya pertama-tama nasihat untuk saya juga. Karena ya tantangan beratnya mengistiqomahi itu adalah situasi di sekitar kita yang banyak mempengaruhi mood kita, sehingga kadang naik, kadang turun. Kalian sih enak tinggal datang mendengarkan. Saya yang harus mikir, nyari materi. Di tengah macam-macam pertanyaan. Di tengah, makanya saya ini harus minta maaf juga. Mungkin banyak teman-teman yang ngirim WA ke saya tapi lupa terjawab. Monggo diulang saja. Kalau penting, kalau tidak penting tidak apa-apa, tidak diulang. Jadi karena ketumpuk-tumpuk sementara urusannya macam-macam. Bukan karena saya sangat sibuk apa gimana, karena memang ya saya buka WA-nya berkala, kolo-kolo, tidak selalu tak cermati, saya amati. Makanya mohon maaf kalau ada teman-teman yang merasa ngirim saya WA entah tentang apapun yang belum terjawab. Bukan karena tidak saya anggap penting, tapi terlewat. Baik, kita lanjutkan tema kita untuk bulan ini masih di tema krisis. Kalau 2 minggu sebelumnya krisis ke dalam yang ada di dalam diri. Sisa tema 3 itu untuk krisis di luar diri kita. Tentu saja akan sangat mempengaruhi dalam diri. Kalau istilah filsafat Jawa, 2 minggu kemarin itu tentang bagaimana kita bisa eling, sadar diri. Sementara tema sisanya mulai malam hari ini itu bagaimana kita waspada. Jadi rumusnya masih eling lan waspada. Bagaimana kita sadar ke dalam dan waspada terhadap godaan dari luar. Oke, malam hari ini kita bicara 2 krisis meskipun sebenarnya 1. Yaitu teknologi dan digital. Digital ya bagian dari teknologi. Sama seperti minggu lalu ya, krisis identitas dan eksistensial. Ini sebenarnya satu paket. Malam hari ini juga satu paket.
Bismillah ya, langsung kita mulai saja, biar tidak lama-lama. Saya mulai dari quote yang menarik ini, dari Christian Louis Lange. Dia memperoleh hadiah Nobel tahun 1921. Istilahnya orang yang dapat hadiah Nobel itu Nobel laureate. Kata beliau begini, teknologi is a useful servant but a dangerous master. Ini langsung krisis ini quote yang pertama ini. Jadi teknologi itu kalau kita jadikan pelayan kita, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, dia sangat berguna. Tapi kalau dibalik posisinya, kita yang melayani mereka, dari berguna bisa jadi bahaya. Jadi teknologi itu useful servant dan dangerous master. Kayak kita hari ini mungkin dalam banyak kasus sering diperbudak oleh teknologi. Ketika kita sudah kecanduan, ketika kita sudah melekat, tidak bisa dilepaskan dari sana. Mata kita tidak pernah selesai menatap layar. Hidup kita tidak bisa tegak tanpa dukungan gadget. Kemudian akhirnya alat-alat yang semula mendukung hidup kita terbalik. Kita yang mendukung keberlangsungan alat-alat tadi. Jadi dia tidak lagi useful servant, tapi jadi dangerous master. Kita menyembah dalam tanda petik ya. Belakangan kemarin-kemarin rame itu wacana feodalisme. Jangan-jangan feodalnya bukan orang ke orang, tapi orang ke teknologi. Betapa hari ini kita bungkuk-bungkuk nyembah teknologi. Wong HP dicas saja kita duduk tenang di sebelahnya nunggu sampai penuh. Betapa patuhnya kita dengan teknologi. Kita jadi servantnya, kita jadi pelayannya. Posisinya terbalik. Ayo kita lihat ya, ini ada banyak fakta yang menunjukkan krisis-krisis karena teknologi. Saya mau mendaftari tadi itu ada beberapa, mungkin teman-teman masih ingat. Yang pertama, ini awal abad 19, ketika mulai ditemukan mesin tenun untuk industri tekstil. Itu muncul protes di mana-mana. Di Inggris muncul gerakan Ladite. Gerakan Laditis itu orang-orang yang protes terhadap penggunaan mesin tenun otomatis yang itu menggantikan manusia. Peristiwa yang sama terjadi di India. Mahatma Gandhi yang kemudian lebih memilih sudahlah pakai mesin tenun manual saja. Tapi di Inggris tidak bisa begitu. Terus muncul banyak demo. Demo kalau masif ya berhadapan dengan militer pada akhirnya. Terus banyak yang ditangkap, banyak yang dihukum gantung. Sebenarnya orang-orang ini tidak anti teknologi, tapi mereka menolak teknologi yang buahnya adalah ketidakadilan terhadap mereka. Nah, ini krisis ya. Jadi, masa tenaga manusia manual terus, nanti tidak efektif. Orang bisnis, orang usaha pinginnya efektif. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Akhirnya banyak pegawai di PHK, diganti mesin. Manusianya terus protes. Ini yang saya sebut contoh krisis. Teknologi yang semula diharapkan membantu, mengefektifkan hidupnya manusia, ternyata ada efek sampingnya.
Yang efek sampingnya itu justru menyerang manusianya sendiri. Contoh lagi, bom atom nuklir. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima, Nagasaki. Korbannya ratusan ribu. Itu kan sebenarnya buah karya teknologi, kecanggihan sains dan teknologinya manusia yang merambah ke sana. Tapi kemudian manusianya jadi takut sendiri. Kok sedahsyat itu efeknya? Nah, ini juga teknologi. Kalau teman-teman nonton filmnya Oppenheimer itu ya. Semoga nontonnya tidak cuma drama Korea. Bukan tidak boleh, tapi ya yang begini-begini juga harus ditonton. Biar kalian tahu bagaimana teknologi tidak hanya melibatkan kecanggihan, tapi juga kegelisahan eksistensial manusia. Sudah ditemukan capek-capek, kemudian sekarang ayo bikin perjanjian untuk tidak digunakan. Nah, kenapa? Ada krisis dari teknologi. Belum lagi krisis ekologi. Wah, ini ramai sekali dibahas di mana-mana sekarang. Limbah-limbah, polusi-polusi menghancurkan banyak entitas ekosistem di sekitar kita. Terkenal sekali dulu buku tahun 62 yang nulis Rachel Carson. Judulnya Silent Spring. Kalian cari buku itu ya. Ini buku yang dampaknya besar. Buku ini membahas tentang pestisida. Awalnya orang gembira sekali ditemukannya pestisida. Bisa menyingkirkan hama-hama. Tapi ternyata yang musnah karena pestisida tidak hanya hama. Bahkan binatang-binatang sekitarnya, makhluk yang lain, bahkan manusia dalam jangka panjang juga kena efeknya. Ini hama beneran ya, bukan sekarang kan kalian pakai istilah hama itu kalau pakai. Enggak, bukan hama yang itu. Jadi maunya enak untuk mengefektifkan, membuat panen jadi lebih banyak. Tidak banyak dimakan hama, tapi begitu bikin pestisida, canggih sih hamanya musnah, tapi terus banyak ekosistem yang lain juga musnah. Ketika ekosistem ada yang musnah, ya terus terjadi ketidakseimbangan, efeknya kemana-mana. Makanya buku itu judulnya Silent Spring. Jadi hening, tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara kata, tidak ada suara. Saya tidak tahu kalian yang di Jogja ini masih tidak dengar suara jangkrik, suara kata. Tidak di HP loh ya. Yang asli, itu kan mulai langka sekarang. Zaman dulu hujan tidak berapa lama gitu sudah kadang ada suara kata, suara jangkrik. Sekarang mulai langka. Nah, ini ya jadi keprihatinan bersama. Oke, yang masih sering kelihatan mungkin tikus di kamar kosmu mestinya ya. Karena kamu kurang bersih. Terus kita lihat lagi bagaimana teknologi yang semula membantu, terus efeknya jadi bahaya. Mungkin teman-teman ingat, ini kalian mestinya sudah lahir tahun ini, 2018. Ada skandal Facebook dan Cambridge Analytica. Yang di situ data pribadi jutaan orang, pengguna Facebook digunakan tanpa izin untuk kampanye politik. Kalau di infonya sekitar 87 pengguna diambil. Saat itu Facebook didenda besar sekali. Ini kan teknologi. Ada Facebook kita lebih terkoneksi, gampang
tersambung di antara kita, tapi ada efeknya. Sekarang kalian gelisah kan, kadang namamu tiba-tiba entah siapa yang memberikan, masuk padamu iklan ini, iklan itu. Kok tahu nomornya kita? Itu pasti ada yang ngasih, ada yang beri. Gitu loh. Ini bagian dari krisis teknologi, krisis digital hari ini. Belum lagi masalah kesehatan mental. Penelitian terbaru tahun 2019, studi dari Jean Twenge, kata dia, penggunaan media sosial berlebihan itu berhubungan, berkorelasi dengan meningkatnya jumlah orang depresi di kalangan anak muda. Sejumlah tiap tahun 70%. Besar loh 70% itu. Jadi meningkat. Kalau hari ini misalnya 100 orang sakit jiwa, tahun depan 170. Bayangkan itu, nambah tahun. Kalau ini 2019 tadi, berarti 6 tahun yang lalu. Jangan-jangan sudah di antara kalian banyak sudah yang sebenarnya sedang gangguan jiwa. Makanya sejak tadi tidak ada apa-apa, kok banyak yang senyum-senyum gitu. Jangan-jangan masalah itu. Sementara kalian kan malu kalau mau periksa ke dokter jiwa apa psikolog, khawatir dianggap gila. Padahal mungkin sekali-sekali penting ya kita screening, ngecek saya ini masih waras apa enggak ya. Khawatirnya ternyata beneran, enggak usahlah nanti jadi begitu kalian. Tapi ya kalau tidak begitu ya tidak sembuh kita. Dan ini sebagian besar karena kecanduan media sosial. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu apa-apa itu dari medsos loh ya. Ada gunanya juga. Kita tidak panik, kita tidak stres, kita tidak galau. Begitu buka medsos, wah langsung darah tinggi naik, itu langsung wah itu. Nah, ini efek teknologi. Apalagi hari ini, revolusi AI, krisis identitas. Jadi, krisis eksistensial minggu lalu. Fungsi kita banyak digantikan oleh teknologi sekarang. Kalian yang mahasiswa sekarang senyum-senyum saja. Bikin skripsi bukan sesuatu yang susah. Tugas makalah santai saja. Yang pusing dosennya sekarang. Ngasih tugas apa ya? Kalian tinggal tanya ChatGPT. Langsung diberi apapun yang kalian mau. Nah ini revolusi besar-besaran. Efeknya apa? Loh, mesinnya tambah canggih, manusianya tambah drop. Tambah merosot. Jadi sekarang kan kalian sering mengeluhkan, wah dasar SDM rendah. Tidak apa-apa, HP-nya kelas tinggi. Jadi SDM-nya rendah, kalau pinter literasi digitalnya, kalian otomatis terupgrade. Hari ini kalian bisa ngobrol, bisa tanya apa saja, mencari apa saja lewat AI. Nah, wong itu fasilitas, kenapa tidak digunakan? Oke, baik, ya nanti ini kalian hubungkan dengan krisis minggu lalu ya, krisis identitas, krisis eksistensial. Itu kalau diperdalam lagi, ada krisis kebenaran sekarang. Kalian pelan-pelan mulai tidak percaya apa-apa lagi. Begitu ada berita, sumbernya dari mana? Medsos aja ya, tidak terlalu percaya. Pasti itu fake. Kalau tidak fake ya framing pasti. Lama-lama kita semua tidak akan percaya dengan berita. Krisis kebenaran. Wong sekarang ada gambar orangnya ngomong ada suaranya. Tapi sekarang paling AI. Kan sekarang begitu. Mendeteksinya susah. Dulu
sebelum AI booming seperti sekarang, kalau ada berita kan tidak ada gambarnya mesti hoax, tidak ada videonya hoax. Sekarang gambarnya ada, videonya ada, kita juga ragu-ragu. Jangan-jangan AI. Lama-lama kita tidak akan percaya apa saja. Ini mesti kebenaran buatan, ini bukan aslinya. Ini krisis, buah dari teknologi. Apalagi ini berhubungan dengan ekologi ya. Jadi ada sekarang itu sampah digital. Itu menggunung di mana-mana. Tahun 2023 dunia ini menghasilkan tidak kurang dari 57 juta ton limbah elektronik per tahun. Yang itu hanya 20%-nya saja yang didaur ulang. HP-HP lamamu yang menurutmu sudah out of date, kabel-kabel charger yang sudah kamu buang, itu kan numpuk di mana-mana. Sampah digital. Belum lagi konsumsi dayanya. Pusat datanya AI tertentu itu butuh listrik sejumlah satu negara. Bayangkan. Ya, ini yang saya maksud tadi. Ini krisis teknologi, krisis digital. Ini saya ambilkan juga beberapa, cuma silakan kalian cari, yaitu ada bukunya. Misalnya, temuan manusia yang manapun itu senantiasa ada mengiringi krisisnya. Ivan Illich di buku Energy and Equity, dia bilang, mobil menjanjikan kebebasan tapi menciptakan ketergantungan baru. Jadi, mobil teknologi, adanya mobil kita dimudahkan. Mobilitas kita semakin dahsyat. Tapi sekaligus kita jadi tergantung. Jadi ini efeknya teknologi yang paling berat kan ketergantungan. Kita tidak bisa apa-apa tanpa itu. Kalian tidak membayangkan ya dulu misalnya perang antara Portugis dan Mataram. Itu kan ya perjalanan ke sana itu mestinya loh kalau pasukan yang darat ya jalan kaki, paling pakai kuda. Pakai kuda paling sebagian jalan kaki. Dan itu bisa ditempuh mungkin berhari-hari, berbulan-bulan. Sekarang kalian tidak lewat tol aja kan tidak betah. Mindset kita berubah. Cara pandang kita berubah. Kita ingin apa-apa lebih cepat. Neil Postman, Amusing Ourselves to Death. Tahun 85 bukunya. Dia bilang begini, televisi mengajarkan kita untuk mengabaikan dunia nyata. Televisi temuan teknologi. Tapi efeknya apa ya? Dunia nyata jadi tidak menarik. Termasuk stasiun-stasiun televisi itu kan berlomba-lomba untuk memancing kita menonton dia. Maka kadang-kadang dibuatlah sensasi-sensasi. Dicarilah berita-berita yang sekiranya menarik. Bad news is good news. Kita cari berita yang jelek-jelek. Membuat kita lupa dengan kenyataan. Misalnya berita tentang ngaji kita ini, mungkin materinya apa, istiqomahnya tidak akan jadi berita. Tapi ada berita kalau tiba-tiba saya kepleset ngomong apa gitu. Jadi dari sekian ratus episode ngaji, hanya dipotong 1-2 detik ketika saya kepleset ngomong apa. Dan itulah berita. Jadi boleh kalian kiaskan dengan yang mana saja. Algoritmanya seperti itu. Maka kata Neil Postman, televisi mengajarkan kita untuk mengabaikan fakta justru. Mengabaikan dunia nyata. Karena
berita itu selalu tentang yang negatif, maka pelan-pelan mindset kita terbentuk untuk menganggap dunia ini tidak baik-baik saja secara umum. Efeknya apa? Terus kita menganggap hidup ini berat. Efeknya apa? Terus kita tidak pernah bersyukur. Efeknya lagi apa? Kita sukar tersenyum. Ternyata luas loh efeknya. Jadi jangan dikira teknologi itu tidak berhubungan dengan manusia. Sangat relate. Termasuk dengan krisis-krisis yang dibawanya. Makanya kata Hans Jonas dalam buku The Imperative of Responsibility, kata dia, kemampuan kita mencipta melampaui kebijaksanaan kita untuk menggunakannya. Kita sudah memproduksi AI dulu, baru kebingungan gimana ya nanti efeknya untuk pendidikan, gimana efeknya untuk publikasi, gimana. Bingungnya di belakang. Ketika menciptakan itu tidak mikir nanti efeknya apa. Membuat bom atom dulu, senjata nuklir dulu, baru kita bingung gimana ini ngaturnya biar tidak dipakai sembarangan. Jadi kebijaksanaan kita selalu terlambat belakangan. Lebih cepat kreativitas kita. Ini yang sering jadi masalah. Apalagi hari ini, Sherry Turkle, Alone Together. Kata dia, kita hari ini semakin terhubung tapi semakin kesepian. Coba perhatikan di medsos-medsos itu, ramenya luar biasa. Tapi kalau dilihat kenyataan aslinya, heningnya luar biasa dunia. Yang satu pegang HP di sudut sana, satu pegang HP di sudut sini, hening. Tapi rame di dunia medsos. Adanya media sosial, itu kan harusnya kita tambah terhubung, tambah nyambung. Harusnya tambah rame. Tapi kebalikannya yang kita rasakan. Kita tambah kesepian. Kita pelan-pelan mulai tidak percaya orang. Ya temenmu ada sih, tapi sekarang obrolannya mungkin sekedar cari cuan. Mungkin sekedar ingin menarik perhatian. Bahkan fotonya pun difilter sekian puluh kali. Jadi kamu ragu-ragu ini memang wajahnya sekarang begini atau sudah berubah, kita sudah tidak percaya lagi. Makanya nanti pada akhirnya terjadi krisis kebenaran. Orang mulai tidak percaya lagi dengan fakta, dengan kenyataan karena kita terlalu banyak menampilkan citra-citra saja. Bukan hal yang sebenarnya. Baik, jadi sampai di sini semoga mulai tergambar ya. Apa yang dimaksud krisis teknologi dan krisis digital. Dunia itulah yang menyerbu kita hari ini. Kita lanjutkan. Ada satu mitos yang menarik dari Yunani tentang seorang dewa Yunani namanya Prometheus. Ini biasanya dipakai untuk menjelaskan teknologi dan dampak negatifnya. Prometheus itu seorang titan. Ini yang wibu mesti akrab ya dengan istilah titan. Ya. Jadi makhluk setengah dewa, tapi dia ini pro manusia. Namanya menarik, Prometheus. Prometheus itu artinya dia yang berpikir ke depan. Nah, dia ini melihat dewa-dewa dengan segala kemampuannya. Sebaliknya dia juga melihat manusia yang banyak kesulitan dalam hidupnya.
maka dia ingin membantu manusia. Nah, dalam mitos ini diceritakan pimpinannya dewa-dewa namanya Zeus. Itu kan di antara senjatanya dia petir. Bisa kemudian menguasai api. Sementara di dunia manusia, di mitos itu saat itu manusia tidak kenal api. Pengetahuannya masih rendah, keterampilannya sangat terbatas. Prometheus yang kasihan dengan manusia terus mencuri api dari para dewa, terus diberikan pada manusia. Jadi bayangkan ya, kalau hidup ini tidak ada api, itu ada banyak kemajuan yang terhalang. Jadi api dibawa pada manusia. Nah, api itu simbol pengetahuan, simbol teknologi, simbol peradaban. Nah, karena perbuatannya mencuri Prometheus ini membuat Zeus murka. Kalian kenal Zeus ya? Ya, kalau yang senyum-senyum apal aku. Ya. Yang biasa main slot itu kenal Zeus pasti. Ya. Oke. Nah, Prometheus yang mencuri apinya dewa-dewa membuat Zeus murka, terus dia dihukum. Dia dihukum dengan cara diikat di Gunung Kaukasus, dan setiap hari ada seekor elang yang menghampirinya, memakan hatinya. Terus dibawa terbang. Itu kan sakitnya luar biasa. Tapi terus hatinya tumbuh lagi. Besok elangnya datang lagi. Ini simbol penderitaan abadi. Kita sering ketemu narasi seperti ini ya. Kalau di cerita-cerita neraka, itu kan sering ada cerita begitu. Nanti kalau kamu jarang sholat, kamu akan mukul kepalamu sendiri sampai pecah. Untuk balik lagi, terus dipukul lagi, balik lagi. Narasi-narasi seperti ini sebenarnya menggambarkan penderitaan yang memang sangat sakit dan rasanya tidak ada akhirnya. Ya meskipun ilustrasinya kalau di komik-komik itu kan agak mengerikan. Tapi fokusnya ke rasa sakit yang abadi ini. Sama seperti yang dialami oleh Prometheus. Nah, tapi di balik rasa sakit itu Prometheus puas karena dia berhasil membuat manusia jadi maju. Membuat manusia bisa menguasai alam, menguasai hidupnya. Tidak apa-apa dia sakit terus-menerus, tapi di balik itu manusia menikmati hidupnya dengan api yang dia curi. Coba ya kita lihat apa pesan yang ada di balik mitos ini. Karena memang orang dulu termasuk nenek moyang kita itu kan biasanya mengemas pesan-pesan di balik mitos-mitos. Api tadi itu simbol ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan, daya kreasi itu disimbolkan dengan api. Mencuri dari dewa-dewa ini seperti nabrak batas. Jadi batas kosmis, batas moral manusia itu cukup sampai di sini saja. Batas itu melambangkan ya kalau manusia berhenti di batas ya dia tidak maju. Kalau dia pasif saja, menerima saja, ya dia tidak akan progres. Maka dia harus berani nabrak batas. Jangan pasif saja. Meskipun ada konsekuensinya. Jadi ya seperti tadi loh, ada krisisnya. Kita dapat kemudahan dari adanya mobil, adanya gadget, adanya medsos. Tapi ya nanti ada sakitnya. Jadi itu otomatis sudah. Dan tambah kita kreatif, tambah ketemu efek sakit lagi, tambah ketemu efek sakit lagi. Tapi kan kita harus kreatif terus, berarti ya kita akan ketemu banyak sakit selanjutnya.
Tapi tidak apa-apa, kalau tidak begitu, ya kita tidak maju, kita tidak progres. Ya kayak kalimatnya iklan itu, kalau tidak kotor ya tidak belajar. Efeknya memang kotor, tapi kan belajar. Kalau tidak sakit ya kita tidak maju. Kalau kita tenggelam di zona nyaman kita saja, ya kita tidak progres nanti. Ya enak sih hidupnya santai, tapi ya kita tidak ada perkembangan. Itulah seperti kita dipatok oleh elang tadi. Terus menerus, besok dipatok lagi, tapi tidak apa-apa. Asalkan di balik itu manusianya gembira. Kenapa? Tambah maju peradabannya. Nah, Prometheus ini dalam cerita ini adalah simbol dari akal budinya manusia, visi berpikir ke depan. Gimana caranya? Tambah maju. Baik, ini menariknya mitos ya. Jadi di balik itu selalu ada makna-makna. Mungkin makna dari saya ini akan beda dengan makna dari yang lain, atau kalian punya maknamu sendiri, silakan. Ini mitos Prometheus ini memang sering dipakai untuk menggambarkan perkembangan peradaban teknologinya manusia yang tambah maju, yang kadang-kadang membawa efek penderitaan tertentu yang harus siap kita tanggung. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita belajar teori-teorinya ya. Baru kita sekarang bicara definisi, yang tadi masih pengantar. Apa sih krisis teknologi itu? Krisis teknologi itu satu situasi ketika kemajuan teknologi yang harusnya membuat manusia maju, tetapi justru mengancam martabat kemanusiaan, meruntuhkan nilai-nilai moral, menimbulkan kerusakan sosial dan ekologis, menggeser orientasi hidup, jadi lebih pragmatis, hanya berpikir ekonomi, hanya ingin mengkonsumsi, ini menggeser gaya hidup. Karena teknologi. Nah, ini efek tadi seperti penderitaan yang dirasakan oleh Prometheus. Itulah krisisnya. Tapi teknologinya ya memang kemajuan, dia membuat kualitas hidup kita lebih meningkat. Tapi di balik itu ada efeknya. Loh, tugas kita mencermati efek ini. Jadi, biar tidak defisit, tidak rugi. Jangan sampai kita maju selangkah tapi pada akhirnya mundur 10 langkah. Ya benar sih, misalnya perangkat tata tulisnya sudah laptop, sudah gadget, tapi kok moralnya jatuh. Orang sudah semuanya tidak jujur, orang nyari enaknya sendiri, saling memanipulasi. Yaitu kita mungkin maju selangkah tapi mundur 10 langkah pada akhirnya. Ini yang harus kita waspadai, kita jaga. Disinilah pentingnya kita membahas krisis teknologi. Krisis digital itu bagian dari krisis teknologi. Berarti kemajuan digital yang membawa efek negatif untuk kemanusiaan, untuk moral, untuk hidup sosial, ekologis, dan juga mengacaukan gaya hidup kita. Yang positif tentu saja. Baik, kita lanjutkan. Kita belajar beberapa perspektif dulu ya tentang teknologi. Nanti biar mudah mencari obatnya. Yang pertama, aliran namanya instrumentalis. Kata aliran ini
Teknologi itu hanya alat. Dia tidak mengandung nilai. Jadi teknologi itu tidak baik juga tidak buruk. Yang menentukan baik buruknya itu manusianya. Oke ya. Jadi ini pandangan seperti ini namanya instrumentalis. Teknologi itu netral. Dalam dirinya tidak ada nilai. Manusia adalah aktor yang menggunakan teknologi yang bebas mengendalikannya. Manusia yang nanti menentukan ini jatuhnya jadi baik atau jadi buruk. Pandangan seperti ini namanya instrumentalis. Tokohnya misalnya ini modernis awal, Francis Bacon, René Descartes. Kemudian yang lebih belakangan ada Karl Popper, ada Mario Bunge. Jadi produknya manusia yang manapun itu sebenarnya netral saja sih, dia alat kita. Dia tidak baik dan tidak buruk. Gadget itu, HP itu tidak baik dan tidak buruk. Yang membuat dia baik atau buruk manusianya. Kalau kalian setuju pandangan ini, kalian instrumentalis. Oke, saya tidak tahu. Kalau ngajinya selesai saat ini, mungkin kalian setuju dengan pandangan ini. Tanpa melihat perspektif yang lain. Jadi gelas ini dan kopi ini netral saja. Tidak baik dan tidak buruk. Kalau saya minum, bismillah saya minum. Alhamdulillah dia baik. Gitu. Tapi kalau kopinya saya lemparkan ke kalian sampai basah kuyup, dia jadi buruk. Jadi ini instrumentalis. Kelebihannya pandangan ini ya memberi ruang bagi manusia untuk bertanggung jawab secara moral. Kemudian membuat kita tidak takut dengan teknologi. Teknologi itu netral. Mau membuat nuklir kah? Mau membuat teknologi apakah? Santet kah? Apakah? Tidak apa-apa. Siapa ngerti nanti ada lahir teknologi yang bisa. Kalau dulu santet pakai doa, pakai tirakat, besok ada mesinnya misalnya. Siapa ngerti bisa begitu. Tapi kan netral. Kalau tidak digunakan ya tidak apa-apa. Itu kayak orang kalau ngomong, Pak, boleh tidak Pak belajar ilmu nyopet misalnya. Loh kalau kalian pakai instrumentalis, ayo kalau sekedar tekniknya ya tidak masalah. Dia masalah kalau kamu pakai nyopet. Tapi kalau kamu pakai bantu orang yang habis dicopet untuk nyopet balik copetnya misalnya. Oke. Jadi kuncinya ada di manusianya. Nah tapi ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Terlalu optimis. Kita lupa bahwa teknologi tertentu juga bisa memberi pengaruh kejiwaan ke kita. Jadi tidak hanya kita yang menentukan baik buruknya, dia juga memberi efek. Karena kita pegang pisau misalnya, waktu kita marah muncul pikiran untuk ini efek, ada efek balik yang dia berikan ke kita untuk ditusuk saja. Jadi bisa begitu. Gitu loh. Kenapa diciptakan begitu? Ya menciptakannya tidak seperti itu misalnya. Kalau kita pegang pisang kan tidak mungkin. Kalau marah kok pegang pisang, itu kan tidak mungkin mikir untuk itu. Ya karena pas pegang pisau. Jadi teknologi ada efeknya. Gitu loh. Karena kita pegang apalah laptop, ya mungkin yang muncul apa pengen lihat. Jadi kelemahannya terlalu optimis, mengabaikan pengaruhnya teknologi terhadap manusia. Kalau ini kan hanya melihat pengaruhnya manusia pada teknologi. Jadi padahal ya sistem teknologi juga bisa membentuk perilaku kita. Kayak kalian sekarang mungkin jadi lebih malas membaca. Kenapa? Sudah dibantu
ChatGPT, Pak, dibacakan sekarang saya. Nah, itu jadi ada efeknya. Jadi instrumentalis oke, tapi ya masih ada kelemahannya. Sekarang kita tengok perspektif kedua. Humanistik. Kalau di humanistik ini teknologi itu tidak sekedar alatnya manusia, tapi dia adalah budaya. Jadi budaya itu bagian dari ekspresi dirinya manusia. Hasil budi dan dayanya manusia. Dia berawal dari visinya manusia. Maka tidak bisa kalau kita sebut teknologi itu tidak ada nilainya. Tidak bebas dari nilai. Tidak. Orang membuat bom atom yang daya hancurnya sedemikian, pasti itu muncul di pikirannya mungkin karena pengaruh perang. Dia visi ingin menaklukkan negara-negara yang dianggap mengancam dan lain sebagainya. Pasti visi itu muncul di kepalanya waktu membuat bom atom. Waktu orang bikin senjata apalah AK-47 lah apalah, itu kan mesti dipikirannya ini enak kalau nembak orang sebanyak ini cepet kan itu mesti muncul di visinya. Jadi sejak dibikin itu dia sudah ketempelan nilai. Gitu loh. Jadi ini humanistik namanya. Menolak bahwa teknologi itu netral sepenuhnya. Teknologi itu bagian dari pengalaman manusiawi. Dia adalah budaya. Berarti dia tidak bebas nilai. Tokoh-tokohnya misalnya Martin Heidegger, Hans Jonas, Albert Brockman, dan lain-lain. Heidegger, Hans Jonas pernah kita bahas ya, etika tanggung jawab di Hans Jonas. Brockman belum, kapan-kapan kita bahas beliau. Kelebihan pandangan ini melihat teknologi sebagai bagian dari eksistensi manusia. Jadi bukan alat saja, instrumen saja untuk manusia. Tapi itu bagian dari diri kita. Membuka ruang refleksi tentang, oh ternyata saya itu masih banyak angkara murkanya karena bikin senjata saja yang bisa menghancurkan banyak orang. Itu kita lewat teknologi kita itu bisa menemukan siapa kita. Oke. Cuma kelemahannya seringkali sulit kita membedakan. Ini membahas budayanya atau sistem teknologinya. Ya kalau sistemnya sebenarnya netral saja sih, tapi sebagai budaya ya dia ada hubungannya dengan manusia. Nah ini kelemahannya di situ. Ketika membahas sisi ini terus rasanya kok terus geser. Dari membahas teknologi sekarang membahas manusianya. Padahal tadi maunya kan bahas teknologinya. Ini kelemahan pembahasannya di situ. Dan kadang-kadang terlalu abstrak, terlalu filosofis. Sementara teknologi itu kan lebih lebih praktis sifatnya. Baik, kalau terlalu filosofis, terlalu abstrak, itu jatuhnya terus banyak yang spekulasi-spekulasi. Pasnya gimana kita tidak tahu. Beda dengan teknologi yang material, jelas, fisikal. Baik, kalau ini humanistik, lebih melihat manusianya yang berpengaruh. Kalau yang instrumental lebih melihat ya alatnya. Terus, yang ketiga masih ada perspektif namanya deterministik. Kalau deterministik ini kebalikannya instrumental. Deterministik ini manusianya pasif sama sekali. Teknologi itu punya logikanya sendiri, dialah yang mempengaruhi manusia.
Bukan manusia yang mengendalikan teknologi, tapi teknologi yang dikendalikan oleh manusia. Ngaji ini mungkin jadi nyaman seperti ini ketika slide-nya kelihatan. Tadi slide-nya tidak muncul, kamu bingung. Saya sudah mikir ini kalau gambarnya tidak muncul, saya ngomongnya gimana ya biar kalian paham mulai. Jadi kita disetir oleh teknologi. Kalian misalnya, wah nanti ngaji, ini bisa sampai jam 11 ini. HP tinggal 20 ini. Wah, kamu mulai kan itu, mulai mikir, sekarang di mode pesawat saja deh. Sekarang kamu ngatur, kamu disetir oleh teknologi sekarang. Bukan kamu yang mengendalikan teknologi. Oke, jadi teknologi dengan algoritmanya, dengan logikanya sendiri, arahnya sendiri, membuat kita justru harus menyesuaikan diri dengan teknologi. Kata Marcel McLuhan, ini juga pernah kita bahas beliau, boleh dicari di sesi beberapa bulan kemarin. Kata beliau, kita ini membuat alat yang kemudian terbalik, alatnya yang membuat kita. Alatnya yang membentuk kita, mempengaruhi kita. Ayo alat digital bisa, mungkin alat-alat yang sederhana juga bisa. Kita menyesuaikan diri dengan alat tadi. Mungkin sekedar mikrofon ini, itu kan yo. Semula orang ingin mudah mikrofonnya dibikin begini. Nah sekarang kita yang menyesuaikan kalau dia sudah jadi. Saya ngomongnya jaraknya berapa, ini diangkat sampai mana, volumenya berapa, saya yang menyesuaikan. Jadi saya tidak bisa suka-suka saya sambil berbaring, tidak bisa. Saya harus dekat karena suara saya pelan. Nah ini perspektif deterministik. Jadi teknologi itu perkembangannya otonom. Kita yang harus menyesuaikan dengan teknologi. Ini deterministik namanya. Tokoh-tokohnya ada Jacques Ellul, ada Marcel McLuhan, ada Langdon Winner. Ini hanya Marcel McLuhan yang pernah kita bahas, dua yang lain belum. Kapan-kapan kita bahas mereka. Kelebihannya apa? Ya menyadarkan kita bahwa teknologi pun pengaruhnya besar. Dan menyadarkan kita terhadap dampaknya, hati-hati loh. Teknologi yang kamu pegang bisa mempengaruhi psikologimu. Tidak hanya kamu yang mengendalikan. Kapan itu saya lihat video ada anak-anak muda, mungkin masih SMA itu, naik motor bawa senjata besar-besar panjang gitu ya. Loh ketika dia membawa senjata sebesar itu jangan dikira dia yang mengendalikan senjata itu. Pikirannya akan terpengaruh bahwa wah saya hebat luar biasa. Siapa yang berani nantang saya tak sikat berapa. Itu efeknya senjata. Bayangkan dengan kalian yang pegang pulpen, itu kan beda. Sini pegang celurit, sini pegang pulpen. Itu efeknya ke dirimu juga beda. Ini pandangan deterministik. Kalian pegang HP terbaru saja dengan HP jadul, itu mungkin gayamu beda. Mungkin kalau pegang HP jadul kamu WA-an sambil sembunyi-sembunyi di bawah gitu. Kalau HP yang versi terbaru, kamu gayanya wah dipamer-pamerkan. Dia mengefek, membentuk dirimu secara tidak sadar. Kalau HP jadul kamu belikan casing yang tebel-tebel tiap bulan, pokoknya ganti casing biar tidak ketahuan orang. Tapi yang satu, apa dikasih casing ditunjukkan aslinya. Kadang-kadang HP-nya merek apa, kamu kasih casing iPhone. Gambar Apple tapi casingnya saja isinya gitu. Kepribadian kita berubah. Ini perspektif deterministik. Jadi ada kalanya
kita mempengaruhi teknologi, ada kalanya teknologi mempengaruhi kita. Ini perspektif yang berbeda. Yang satu namanya instrumentalis, yang satu namanya deterministik. Kita lanjutkan. Masih ada lagi satu perspektif tentang teknologi, yaitu perspektif kritis. Kalau ini lebih dalam, tidak sekedar pengaruh mempengaruhi. Ini mungkin melanjutkan humanisme tadi, bahwa teknologi itu memang tidak bebas nilai, di baliknya ada nilai-nilai ideologis yang tidak kita sadari. Ada kapitalisme mungkin, ada kontrol sosial mungkin. Dan tugas filsafat untuk membongkar ini. Kata Marcuse, dulu kita pernah membahas beliau yang bukunya judulnya One Dimensional Man. Kata beliau, teknologi modern itu bukan hanya alat produksi, tapi juga alat dominasi. Jadi, ketika kita menggunakan teknologi, kadang-kadang kita tidak sadar saat itu kita sedang didominasi. Saat itu kita sedang dihegemoni. Ada kuasa yang bekerja atas diri kita. Kayak tadi loh, misalnya kita ingin selalu HP yang terbaru. Itu ya kamu sedang disetir oleh para produsen. Tiap ada HP baru dimunculkan iklan seolah-olah kamu butuh ini sekarang. Kamu perlu ini sekarang. Nah, ini contoh, ada kuasa yang bekerja. Jadi ada kontrol yang bekerja, ada dominasi yang bekerja. Ciri-cirinya perspektif kritis itu ini dipengaruhi banyak oleh mazhab Frankfurt. Jadi teknologi ini seringkali memperkuat status quo, kemudian mengalienasi diri kita. Itu cirinya sudah. Kita semakin sulit memahami diri kita, kita semakin asing dengan hidup kita, dan status quo semakin kuat. Makanya kan kadang yang punya kuasa akan menentukan program ini silakan jalan, aplikasi ini tidak masalah. Tapi kalau aplikasi yang itu blokir saja. Kalau yang ini jangan, ini menguntungkan. Yang bisa begitu siapa? Yang punya kekuasaan. Teknologi ini bisalah kita sebarkan di tempat kita, tapi teknologi yang itu jangan. Yang bisa itu siapa? Kekuasaan. Siaran yang ini tampilkan saja. Siaran yang kayak gitu ndak usah. Yang bisa kayak gitu siapa? Yang punya stasiun. Pasti yang atasnya. Jadi ini yang dimaksud pendekatan kritis. Kata pendekatan ini jangan hanya dilihat canggihnya, tapi perhatikan juga bagaimana kekuasaan bermain di baliknya yang tidak kamu sadari. Oke ya, ini perspektif kritis namanya. Tokoh-tokohnya ada Marcuse, ada Habermas, ada Andrew Weinberg. Teori ini kelebihannya mengungkapkan bahwa jangan dikira urusan teknologi itu hanya berhubungan dengan canggih tidak canggih, mudah tidak mudah. Di situ ada politik, ada ekonomi, ada ideologi ikut bermain. Dan dengan perspektif kritis ini kita bisa masuk secara kritis. Biar kita tidak didominasi, biar kita tidak dihegemoni oleh kekuasaan yang sedang bekerja di balik teknologi. Contohnya kekuasaan yang bekerja itu kan kayak kemarin kalian misalnya ingin memboikot produk ini, produk itu. Tapi kamu tidak berdaya sendiri. Kenapa? Kamu sudah dibuat ketergantungan dengan produk-produk tadi.
Terus kamu cari-cari alasan. Enggak apa-apa Pak kalau yang ini, yang itu saja. Entah alasan apa. Tapi sebenarnya itu menunjukkan kamu enggak bisa lepas dari produk tadi. Sederhananya kan itu. Mbok sekedar merek sabun kah? Sekedar merek pasta gigi kah? Kamu sulit lepas. Kenapa? Ya kamu sejak awal ada kuasa yang bekerja, kamu diarahkan ke sana. Gigi saya itu Pak, kalau enggak pakai pasta gigi ini, rasanya nyut-nyutan Pak. Sudah mulai kena kan. Kalau enggak sabun ini Pak, baunya Pak, saya enggak cocok. Satu-satunya yang cocok sabun ini. Jadi kalau ketika kamu mau boikot, puyeng sendiri kamu. Terus kamu, iya saya boikot ini. Tapi yang ini enggak ya, pengecualian. Yang itu enggak ya. Kamu kebingungan sendiri. Kenapa? Kamu sejak awal dikondisikan bahkan oleh teknologi. Dengan kekuasaan yang bekerja di baliknya. Nah, ini perspektif kritis. Jadi malam ini kita belajar 4 perspektif ya tentang teknologi. Kalian bisa masuk kritis, bisa masuk deterministik, bisa masuk humanistik, bisa masuk instrumentalis. Nanti diulang lagi kalau masih belum paham. Rekamannya tapi jangan suruh saya ngulang. Nanti dimarahi orang, dianggap wah temanya ngulang Pak, nanti begitu. Oke ya, sekarang kita kontekskan untuk situasi digital. Kita coba ya, krisis teknologi tadi kita bawa ke krisis digital. Ada krisis apa saja sih di ranah digital? Kalau saya inventarisir, krisis digital itu menyentuh banyak sekali aspek. Eksistensial, epistemologis, etis, sosial politik, ekonomi, spiritual. Krisis semuanya. Kena efek teknologi digital. Ayo kita cek satu-satu. Eksistensial. Hari ini banyak yang mengalami alienasi digital. Krisis identitas, dia tidak kenal lagi bahkan dengan dirinya sendiri. Kehilangan makna hidup, eksistensial. Kecanduan layar. Mata kita hari ini antara tidur dan menatap layar saja. Ayo kamu cek keseharianmu. Bangun tidur ya langsung layar kan, layar HP jelas kemana-mana layar. Kecuali kamu pas tidur itu saja yang tidak. Naik motor itu loh masih menatap layar hari ini. Kamu tidak betah untuk disaku sebentar saja. Dimanapun, makan pun kamu nyanding HP, nonton layar. Jadi kamu kecanduan layar hari ini. Oke ya, ini bisa berakibat apa ya? Kehilangan makna hidup. Kamu jadi asing dengan dirimu karena fitrah-fitrahmu banyak yang tidak teraktualkan. Terus kalian mengalami krisis identitas, terus kamu kesepian. Masa Pak hidup cuma gini-gini aja ya? Ya salahmu dewe. Sejak kemarin kamu gitu-gitu aja, sekarang kok mengeluh hidup gini-gini aja. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan, tapi kamu hanya milih itu-itu saja. Terus kamu mengeluh sendiri, tidak puas sendiri dengan dirimu. Efek apa? Ini yang disebut krisis digital. Epistemologis, tadi saya sebut, itu bisa membawa kita jadi tidak percaya pada kebenaran. Tiap hari dikasih hoax, situasi post-truth, disinformasi. Kita sudah percaya, tiba-tiba teman kita bilang, alah itu hoax, oh alah. Kita sudah marah-marah, itu hoax juga. Lama-lama kita, mesti palsu semuanya. Sampai fotonya teman kita, gambar kita sendiri juga palsu. Pada akhirnya kita tidak percaya dengan kebenaran. Orang sudah nyebut, coba dibaca di buku ini halaman sekian. Itu sekarang, dulu mungkin kita percaya kalau ada begitu. Sekarang tidak. Karena berkali-kali dicek ternyata tidak ada. Orangnya ngomong kayak mantep-mantep, ternyata tidak ada di bukunya. Ini krisis epistemologis karena krisis digital.
Belum lagi aspek etis, privasi yang dilanggar, data diri yang dijual. Hari ini era transparansi total. Kita terekspos seterbuka-terbukanya. Semua orang tahu tentang kita A sampai Z-nya. Yang membuka siapa? Kita sendiri. Kenapa? Wong kita sendiri yang cerita A sampai Z diri kita. Di medsos kita. Mungkin sebagian besar teman kita misalnya yang malam hari ini ikut ngaji, teman kita di mana-mana di seluruh Indonesia tahu sampean malam hari ini ikut ngaji. Kenapa mereka tahu? Kita sendiri yang posting sejak tadi. Kita sudah nge-share sejak tadi, semua orang tahu. Terus teman kosmu yang sebelah kamar, ini teman saya baru ngaji filsafat, kamarnya mesti kosong ini. Dia tahu. Jadi kita sendiri yang menelanjangi diri kita sampai sebegitu terbuka. Mancing orang untuk melanggar privasi kita. Jadi ayo hati-hati. Ini ada krisis moral, krisis tanggung jawab. Karena algoritmanya medsos mancing kita ke situ. Sosial politik, sekarang orang tambah egois, tambah merasa dirinya benar. Kenapa? Didukung oleh algoritmanya medsos. Yang kita anggap benar, itulah yang tiap hari disuplai oleh medsos kita, Google kita. Akhirnya kita tambah tidak toleran. Kenapa? Karena kita tambah merasa yakin, ternyata yang benar memang aku kok. Ternyata yang benar memang aku. Berarti orang lain tambah salah. Muncul krisis sosial politik. Krisis ekonomi sekarang mulai banyak muncul orang-orang yang di PHK. Perannya diganti oleh mesin. Ketimpangan digital. Ada yang followernya begitu banyaknya, tiap bulan bisa miliaran. Kalian pontang-panting posting yang like cuma 1-2 gitu kan. Kamu gelisah kok timpang sekali ya. Ini kegelisahanmu seputar itu. Jadi padahal kalian mati-matian bikin konten, tapi kok ndak ada yang jempoli satupun. Ada yang komen 1 itu pun jelek. Sudah nasibmu. Sementara channel yang satunya tiap hari posting apa saja jutaan, mungkin puluhan juta yang nge-like, yang nonton. Ini mulai ada ketimbangan-ketimbangan. Algoritmanya rasanya kok memihak sana, ndak memihak sini, dan macam-macam. Kalian begitu irinya. Orang ini ndak ngapa-ngapain, tapi kok terus tiap bulan dapat banyak. Saya yang jungkir balik malah nggak dapat apa-apa. Ini ekonomi. Belum lagi spiritual. Kalau ini ndak usah dibicarakan sudah. Kesibukan kita, kecanduan kita dengan layar tentu saja menjauhkan kita dengan banyak hal yang lebih hakiki. Termasuk hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dengan semesta. Jadi dangkal. Ini efeknya krisis digital. Makanya kata Byung-Chul Han yang dulu pernah kita bahas, kalau ini dari buku Psikopolitik, Neoliberalism and New Power. Kata beliau, the digital age is not an era of freedom, but a voluntary self-exploitation. Era digital itu bukan era kebebasan, tapi era perbudakan sukarela. Kita rela diperbudak oleh dunia digital. Jadi, dan kalian menganggapnya baik-baik saja, ndak apa-apa. Nah, ini
Ternyata yang memperbudak kita tidak siapa, tidak di mana-mana. Gadget kita sendiri, teknologi kita sendiri. Yang bilang begini, Byung Chul Han. Jadi era digital yang kita bangga-banggakan itu ternyata memulai era baru perbudakan. Bedanya saat ini kita sukarela, kita senang diperbudak. Baik. Nah ini kalau pakai perspektif 4 tadi ya. Pak, situasi krisis digital yang separah itu, kalau secara instrumentalis, kalau bagi orang instrumentalis, tenang saja kita masih bisa mengendalikannya. Digital itu kan alat. Jadi tergantung kita. Medsos itu terserah kita. Dia bisa jadi media dakwah atau media fitnah. Kuncinya di kita, tidak di medsosnya. AI itu juga terserah kita kok. Dia bisa jadi alat untuk efisiensi kerja atau justru mengancam eksistensi kita. Dia bisa memudahkan menyusun skripsi untuk mahasiswa atau meruntuhkan mahasiswa dengan kita minta dia membuatkan skripsi, tidak membantu. Nah, ini tergantung kita. Ini kalau instrumentalis. Kalau humanistik, ayo kita cari maknanya untuk kemanusiaan. Jadi, apakah itu dunia digital, apakah itu AI, apakah itu krisis digital, itu hakikatnya berhubungan dengan pemaknaan kita, cara pandang kita terhadap dunia. Nah, mari kita temukan maknanya. Kalau kita menemukan maknanya yang positif, maka dia akan menjelma jadi positif. Tapi kalau pemaknaan kita negatif, ya hasilnya akan negatif. Ini kalau pakai humanistik. Kalau pakai deterministik, maka mereka akan bilang hari ini kita sudah sepenuhnya dikendalikan oleh dunia digital. Ini yang deterministik. Karena algoritma medsos itu sudah menentukan cara kita berpikir, selera kita, opini kita, dan lain sebagainya. AI itu memberi keputusan untuk kita. Dia nggak ngasih penjelasan, ngasih jawaban saja yang kadang-kadang bisa relevan, bisa tidak. Kita sekarang menjadi masyarakat yang tergantung teknologi. Kita sekarang tidak mandiri. Nah, ini deterministik. Kalau kritis, dia akan bilang kita harus mengendalikannya secara etis dan politis. Teknologi tidak netral, dia jadi alat kekuasaan, maka kita harus mengarahkannya. Big data, Google, Amazon, TikTok, dia menguasai data dan bisa membentuk opini publik. Mari kita waspadai agar ini tidak dimanipulasi untuk kepentingan ideologi, kepentingan politik tertentu. Jadi teknologi mari kita jadikan alat kontrol sosial. Teknologi mari kita jadikan alat pembebasan. Nah, ini perspektif kritis namanya. Jadi instrumentalis, humanistik, deterministik, kritis tadi sudah. Oke, kita akhiri nanti dengan perspektif-perspektif alternatif. Di luar 4 tadi ya. Pokoknya malam hari ini banyak sekali teori-teori, istilah-istilah. Paham, tidak paham, didengarkan saja. Dinikmati saja. Ilmu itu indahnya, meskipun tidak paham tetap enak didengarkan. Ada beberapa perspektif alternatif yang mungkin menarik jadi pertimbangan kita selain yang 4. Yang pertama ada perspektif post-fenomenologi. Istilah apa menah ini?
Tokohnya namanya Don Ihde. Postfenomenologi ini menggabungkan instrumentalis, deterministik, humanistik, kritis jadi satu. Kata perspektif ini, teknologi itu mediasi, perantara. Dia membentuk manusia, sekaligus manusia dibentuk olehnya. Jadi membacanya kata perspektif ini jangan setengah-setengah deh. Teknologi dan manusia itu saling mempengaruhi. Jadi manusia tidak terpisah dari teknologi dan teknologi tidak terpisah dari manusia. Kita harus waspada dua-duanya. Nanti di teorinya Ihde ini menarik. Saya sisipkan di situ ya untuk teman-teman belajar. Kata dia, hubungan manusia dan teknologi itu dalam kenyataannya ada 4. Yang pertama, embodiment relation. Embodiment relation itu teknologi jadi bagian dari tubuh kita. Kacamata, smartphone, smartwatch itu bagian dari tubuh kita. Nempel ke diri kita. Nanti ada hermeneutic relation. Hermeneutic relation itu teknologi menerjemahkan dunia untuk kita. Jadi dia membantu untuk memahami lebih jauh. Alat-alat terjemah yang sekarang itu bisa pakai HP, kita ngobrol dengan siapa saja langsung dia bisa menerjemahkan. Alat-alat visual, CCTV dan lain sebagainya itu hermeneutic relation. Jadi masih berhubungan dengan kita tapi dia membantu kita meskipun tidak harus nempel dengan kita. Nanti ada alterity relation. Alterity relation itu teknologi jadi yang lain dari kita. ChatGPT, AI itu teknologi berhubungan dengan kita sih, tapi dia seolah jadi orang lain, melengkapi kita. Nanti ada background relation. Teknologi yang bekerja membentuk lingkungan hidup kita. Meskipun dia di background saja, tapi dia penting. Kayak listrik itu kan penting. Kalian merasa bahwa yang penting kan HP, listrik mati tidak apa-apa. Loh ya kalau listrikmu mati, HP-mu tidak lama hidupnya. Itu kan kerjanya di background. Jadi teknologi yang jenisnya background relation. Nanti ada alterity relation, ada hermeneutic relation, ada embodiment relation. Baik, jadi postfenomenologi punya pandangan teknologi mempengaruhi manusia, manusia mempengaruhi teknologi. Ada perspektif kedua, konstruktivisme sosial. Tokohnya Trevor Pins dan Wiebe Beaker. Kalau ini menggabungkan determinisme dan instrumentalisme plus kritis. Jadi teknologi, kata perspektif ini dibentuk oleh negosiasi masyarakat, nilai dan kekuasaan. Tapi setelah terbentuk, ya teknologi membentuk masyarakat. Teknologi tidak hanya sekedar hasilnya ilmuwan atau insinyur, tapi juga produk sosial, politik, ekonomi. Jadi ini masuk kritis. Konstruktivisme sosial itu mirip tadi fenomenologi. Cuma kalau di fenomenologi pengaruh ke manusianya. Kalau ini pengaruh ke dunia sosialnya. Jadi teknologi itu buah sosial, politik, ekonomi, budaya yang nanti mempengaruhi sosial, politik, ekonomi, budaya. Kalau tadi kan manusia mempengaruhi, saling mempengaruhi. Kalau ini pengaruh dunia sosial, pengaruh masyarakat. Kalau masyarakatnya tidak mau, ya teknologinya tidak masuk. Kan ada masyarakat tertentu yang anti teknologi. Bukan berarti teknologinya tidak ada, cuma dia tidak mau pakai saja. Nah, berarti ini hubungannya dengan masyarakat. Kalau masyarakatnya mengizinkan, ya masuk. Tapi kalau tidak, ya tidak. Dan pada akhirnya kalau dia sudah masuk, berbalik dia yang akan membentuk masyarakat.
Nanti ada perspektif ketiga, value sensitive design, Batya Friedman. Pokoknya teman-teman dengar istilah-istilah ini sudah alhamdulillah. Paham, tidak paham, ngerti. Sudah pernah dengar kan gitu aja. Lumayan. Kalau ini sintetis antara humanistik, kritis, dan instrumentalis. Kalau ini punya pandangan begini. Desain teknologi apapun itu value sensitif. Jadi dia pasti mengandung nilai. Apakah itu nilai kebebasan, nilai keadilan, nilai privasi. Pasti ada nilainya. Misalnya arsitek misalnya. Wah ini arsitek ini tidak peka gender. Ini kan nilai. Kok bangunannya menyusahkan perempuan ini? Saya membayangkan ini lantai 5 tapi tidak ada liftnya. Lah nanti kalau penghuninya sedang hamil 9 bulan mau naik ke lantai 5 gimana? Bisa sampai atas melahirkan dia misalnya. Nah ini berarti apa? Dia tidak peka gender. Wow ini tangganya kok cuma tangga yang harus ngangkat kaki. Gimana orang yang tidak bisa berjalan? Yang pakai kursi roda harus lewat mana? Nah ini ada peka. Jadi sejak awal teknologi itu mengandung nilai. Sudah. Oke. Karena itu sejak awal ketika orang merancang teknologi harus memperhatikan nilai-nilai. Wah ini program ini bisa disalahgunakan anak-anak ini untuk buka pornografi. Nah, ini gimana caranya biar program ini tidak disalahgunakan ke sana. Mungkin sejak awal dirancang yang bisa login ke situ, yang usia sekian tahun, yang dibuktikan dengan ID dan lain sebagainya. Ini namanya peka nilai. Wah model baju seperti ini kelihatannya tidak cocok deh untuk kita yang budaya timur. Misalnya kalian desainer baju yang gimana, ayo deh diatur yang lebih sesuai. Ini namanya value sensitive design. Jadi proses mendesain teknologinya ya harus melibatkan semua pihak. Jadi silahkan dikembangkan tapi jangan mengabaikan nilai. Teknologi tidak bisa dilepaskan dari nilai. Terus masih ada lagi perspektif Peter Paul Verbeek. Kalau Verbeek dia punya teori critical mediation ethic. Kata dia begini, ayo cara berpikir kita diubah sedikit. Bukan manusia melawan teknologi, tapi bagaimana manusia hidup secara etis melalui teknologi. Jadi ini mirip di instrumentalisme, tapi lebih peka nilai. Kamera digital itu bisa kita pakai untuk membantu hal-hal yang positif, melakukan aktivitas positif, tapi juga bisa untuk hal yang negatif. Bisa jadi alat voyeurisme untuk ngintip, untuk mata-matai orang dan lain sebagainya. CCTV itu berguna untuk mengamati situasi, juga bisa berguna untuk memata-matai tetangga. Nah ini dialektikanya di situ. Bagaimana manusia bisa hidup secara etis lewat teknologi. Bagaimana AI bisa memperluas empati bukan mempersempitnya. Ini tugas kita. Jadi gunakan teknologi dengan mempertimbangkan etik secara kritis. Makanya istilahnya critical mediation ethic. Baik, saya tambah satu lagi. Mungkin ini lebih mudah. Kalau ada yang penasaran dengan yang kelima ini, dulu kita pernah membahas ngaji filsafat yang judulnya Humanistik Teknologi. Mahatma Gandhi. Nah, kalau ini lebih reflektif pikirannya Gandhi. Itu yang sebelah kiri choose, pilihlah. Yang sebelah kanan tolaklah.
Menurut Gandhi, pilihlah yang pertama, teknologi yang tidak menyingkirkan nilai-nilai tradisional yang selama ini kita yakini sebagai dasar hidup. Kalau ada yang nabrak, pertimbangkan ulang. Teknologi yang membuat kita tidak jujur, teknologi yang membuat kita curang, teknologi yang membuat kita rusak secara moral, hindari saja. Kemudian pilihlah juga teknologi yang membuat hidup kita seimbang, fisik, mental, spiritual. Kalau ada salah satu yang dikorbankan, ada yang salah dengan teknologi itu. Teknologi yang tidak sehat secara fisik ya jangan diambil. Membuat kita melekan terus, Pak, saya tidak tidur-tidur, itu problem kalau begitu. Atau membuat kita secara mental tidak sehat. Jadi ngamuan, jadi sensis, jadi baper, itu jangan. Atau secara spiritual, tidak sehat. Jadi lupa Tuhan. Kehilangan akar spiritual kita. Kemudian pilihlah teknologi yang nyambung dengan nilai-nilai. Ada dialektika antara teknologi dan nilai. Kemudian perhatikan manfaatnya. Jangan milih teknologi yang manfaatnya hanya sesaat. Carilah yang durasi manfaatnya lebih panjang. Ini kalau pakai bahasa sederhana, jangan nyari teknologi yang hanya untuk senang-senang saja. Tidak ada kemanfaatan yang lebih dalam. Dan yang terakhir, pilihlah teknologi yang keuntungannya untuk semua orang. Jangan sampai yang menguntungkan orang tertentu saja, apalagi orang yang kaya saja atau yang punya jabatan saja. Kalau ada yang kayak gini tidak beres teknologi ini. Jadi itu yang kiri ya, pilih yang itu. Tolaklah yang ini. Apa? Teknologi yang hanya diciptakan untuk menyenangkan atau untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Yang bisa saja mengorbankan kepentingan orang lain dan menjadi bencana bagi orang lain. Itu kalau di Gandhi kan dicontohkan tadi loh yang tentang mesin tenun. Jadi alat tenun yang menggunakan teknologi baru atau menggunakan tenaga manusia. Itu kalau memang mau diganti, ya harus difikirkan nasibnya orang-orang yang kemarin menjadi yang mengolah alat tenun, yang muter alat tenun. Kadang-kadang kita itu menghadirkan teknologinya, tidak memikirkan manusianya. Kalau ada yang seperti ini, tunda dulu deh, kata Gandhi. Kemudian jangan milih teknologi yang membuat manusia justru tidak produktif. Ya produsennya sih produktif, kita yang make jadi tidak produktif. Kita terlena, kayak kita asik nyekrol TikTok tiap hari misalnya. Ini kita sih yang membuat teknologi tadi jadi refuse, ditolak saja. Padahal itu bukan karena jenis teknologinya, tapi cara kita memperlakukannya. Jangan milih yang tidak produktif. Hindari teknologi yang menimbulkan masalah psikologis. Tambah lama kalian tambah pikiranmu, tambah overthinking, tambah rusak, tambah stres, tambah depresi. Ya cepat-cepat kamu hindari. Hindari teknologi yang menuntunmu dalam kegelapan. Kamu tambah gelap, tidak cerah. Semakin banyak mengakses teknologi, kamu tambah tersesat. Ini jangan. Atau mengubah citramu. Dari orang baik-baik sekarang jadi tidak baik-baik. Kemarin kamu anak soleh, sekarang kamu bikin fake account. Terus, wah kumat kamu di situ, tidak karu-karuan. Nah itu pelan-pelan mengubahmu. Hati-hati. Oke ya, jadi ini nasihatnya Gandhi.
Ini kalian ulanglah saja ya di sesi humanistik teknologinya Gandhi. Ada quote yang menarik dari Sidney Harris, jurnalis dari Amerika. Kata beliau, "The real danger is not that computers will begin to think like men, but that men will begin to think like computers." Bahaya yang sebenarnya bukanlah komputer yang mulai bisa berpikir seperti manusia, tapi manusia yang mulai berpikir seperti komputer. Bahayanya di mana manusia seperti komputer itu? Kaku, tidak luwes, tidak empatik, merasa sudah benar terus. Wong kita itu bukan komputer. Jadi kalau manusia sudah seperti komputer, ya dia sulit beradaptasi, merespon. Dia menunggu input dan itulah yang keluar lagi. Komputer kan ya tetap tidak bisa berkreasi, yang bisa berkreasi manusianya. Dia pasif saja menunggu diarahkan, disetir. Kalau sudah diberi data dia merasa ya itu yang paling benar. Kan komputer begitu, tergantung input kita. Dan sekarang komputernya tambah canggih. Tapi tambah canggihnya komputer yang dia tambah mirip manusia, itu tidak bahaya. Yang lebih bahaya adalah ketika manusia tambah mirip komputer. Gaya ngomongnya sudah kayak komputer, guyonannya bahannya ya di komputer. Apa-apa terus kaku, kamu tidak berkembang, tidak kreatif sama sekali. Peradaban manusia terancam. Baik, ini banyak sekali Persakti malam hari ini ya. Saya akhiri di sini. Islamic perspective. Ini sebenarnya harusnya panjang, semoga nanti ada waktu lain kita bahas lebih detail. Perspektif Islam tentang pemanfaatan teknologi. Kalau menurut saya, keywordnya ada 5. Yang pertama, khilafah. Kesadaran kita bahwa Allah mengamanati kita di muka bumi ini sebagai manusia, antara lain diberi tugas untuk memakmurkan bumi, mengelolanya supaya tetap seimbang. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kesadaran awalnya. Dan untuk menjalankan fungsi kekhalifahan ini, mau tidak mau, kita harus paham ilmu, paham sains, dan akan dimudahkan dengan teknologi. Maka prinsip pertama teknologi adalah prinsip khilafah. Alat untuk membantu kita memenuhi tugas-tugas dari Allah. Yang kedua, prinsip amanah. Tugas tadi kita jalankan sebaik mungkin, semaksimal yang kita mampu, tanpa nabrak nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan dari Allah. Ini namanya kita amanah. Ini kunci kedua. Jadi di kunci kedua ini kita bertemu dengan nilai-nilai yang jangan kita langgar. Kita harus amanah dengan pesan-pesannya Allah. Khilafah membuahkan tanggung jawab, amanah membuahkan komitmen. Kemudian mari memperhatikan maslahah, kemanfaatan. Jangan hanya dapat capeknya, jangan hanya berteori, berfilosofi, tapi sains dan teknologi membuahkan kemanfaatan besar untuk kita semua.
Nah, ini namanya maslahah. Kemudian jangan lupa ketika kita menjalankan khilafah, amanah, maslahah tadi, niatnya kita tata hanya lillahi ta'ala, tidak ada pamrih-pamrih yang lain, sehingga yang kita lakukan tadi bernilai ibadah, membuahkan muqarabah. Kita semakin mendekat pada Allah. Nah, kalau ada kesadaran ini, yang tadi dikhawatirkan efek-efek negatifnya bisa diminimalisir. Jadi ada aspek muqarabahnya, kita menjalankan belajar sains, memproduksi teknologi dan memanfaatkannya, itu bagian dari ikhtiar kita untuk lebih dekat kepada Allah. Dan prinsip kelima, adab. Kita jalankan semuanya secara berakhlak dan beretika. Jadi caranya harus baik, itu adab. Jadi tidak boleh dengan cara-cara yang negatif, yang merusak, yang menyesatkan, tidak boleh. Adab jadi alas semuanya. Karena kalau prosesnya sudah negatif, ya hasilnya kemungkinan tidak ketemu. Tidak ketemu di muqarabah, tidak ketemu di maslahah, amanah, dan khilafah. Jadi ini 5 prinsip pemanfaatan sains dan teknologi dalam Islam. Jadi mari kita belajar, mari kita mengembangkan teknologi dalam konteks khilafah, tanggung jawab kita yang diamanati oleh Allah untuk memakmurkan bumi ini. Kemudian bagian dari komitmen kita terhadap nilai-nilai. Kemudian kita arahkan untuk membuahkan kemanfaatan maslahat sebesar-besarnya. Kemudian kita niati sebagai ibadah lillahi ta'ala yang membuat kita tambah dekat dengan Allah. Akan indah kalau tambah kita maju secara teknologi seiring dengan tambah dekatnya kita dengan Allah. Tambah sadar kita akan tingginya, canggihnya ilmu-ilmu yang dianugerahkan oleh Allah. Ini membuat kita tambah dekat. Dan semuanya kita jalankan secara beradab, tidak mengabaikan norma dan akhlak. Ini 5 prinsip pokok yang mungkin kapan-kapan kita elaborasi lagi. Saya tambah 1 lagi konsep. Masih dari perspektif Islam ya. Tadi yang paling awal, jadi quotes paling awal tadi loh, yang bunyinya adalah jangan sampai kita diperbudak oleh teknologi, karena teknologi itu akan bermanfaat untuk kita kalau kita yang menggunakannya. Sebaliknya kalau kita yang diperbudak, dikuasai, dia akan bahaya. Menguasai teknologi bukan dikuasai oleh teknologi. Ini ada beberapa keyword untuk menjawab solusinya ya, perspektif Islam. Coba kita rangkum satu-satu pelan-pelan. Secara intelektual, problem besar teknologi hari ini adalah informasi yang tanpa makna. Komunikasi yang tidak ada artinya. Post-truth, kebohongan, dan lain sebagainya. Kita sulit menemukan kebenaran. Untuk mencari solusi dari situ, kita harus belajar hikmah. Hikmah ini pengetahuan yang tidak kurang dan juga tidak lebih. Dari Imam Ghazali.
Definisinya seperti itu. Jadi pertengahan antara orang bodoh yang tidak punya ilmu dengan orang yang berlebihan dalam ilmu yang tidak ada gunanya adalah hikmah. Teman-teman harus belajar ini untuk meminimalisir krisis intelektual dalam bentuk informasi-informasi yang tidak bermakna. Yang kedua, krisis moral. Jadi di antara efek digital yang tadi kita prihatinkan kan moralitas jatuh. Orang tidak peduli lagi benar salah, baik buruk. Nah, nanti jawabannya ada di adab. Kita harus belajar ini. Belajar akhlak, belajar adab. Yang ketiga, krisis yang sering dikeluhkan juga adalah krisis spiritual. Kita dangkal hubungan kita dengan sesama, dengan semesta, dengan Tuhan. Solusinya ada di makrifah. Mari kita lebih menyadari, lebih mengenali hadirnya Tuhan dalam diri kita. Tapi ini masing-masing nanti pembahasannya panjang. Kapan-kapan kita ulang lagi. Yang terakhir krisis sosial. Kecanduan digital, kecanduan layar membuat kita terisolasi. Sosial skill kita jadi lemah. Daya empatik kita jadi menipis. Solusinya apa? Ukhuwah. Persaudaraan kita hidupkan lagi yang tidak sekedar formalistik basa-basi melalui medsos, tapi lebih konkret, lebih nyata dalam dunia sosial yang kita kenal dengan konsep ukhuwah. Jadi 4 konsep ini menurut saya bisa jadi kunci kita mencari jalan keluar dari problem-problem krisis digital hari ini. Cuma ya karena waktu saya tidak bisa menjelaskan satu-satu. Insya Allah kapan-kapan ya kita ulang yang bagian Islamic perspektif ini. Sejauh mana sih perspektif Islam bisa kita jadikan salah satu jalan, salah satu alternatif solusi dari baik krisis teknologi maupun krisis digital. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Alhamdulillah penderitaannya teman-teman selesai. Yang berjuang melawan ngantuk, yang berjuang melawan tidak paham, yang bingung tadi istilah tidak karu-karuan, istilah apa saja, sekarang selesai penderitaanmu. Ya nanti kalau merasa ada kebutuhan untuk lebih memperdalam lagi, lebih memahamkan lagi, boleh diulang-ulang. Boleh dipilih bagian mana yang cocok. Khususnya sengaja tadi saya perkaya banyak sekali teori perspektif, karena saya tahu sebagian besar yang hadir kan mahasiswa. Biasanya perlu teori untuk nulis karya ilmiah, nulis skripsi, tesis, disertasi. Paling tidak kan sekarang punya banyak koleksi teori di wacana ini, bisa digunakan. Oke, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan krisis yang lebih membebani kita hari ini, yaitu sosial dan politik. Tidak tahu nanti bunyinya bagaimana, tapi kita tunggu minggu depan ya. Saya akhiri sekian dulu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.